Halo sahabat-sahabat Postcard. Hari ini kita mau sedikit sharing-sharing ya, kita mau sedikit monolog tentang berbisnis, tentang tips bagaimana memulai sebuah usaha bisnis dan mengembangkannya. Kadang-kadang kalau kita bicara membuat bisnis ya, sahabat-sahabat Postcard, orang itu selalu mengatakan, saya nggak mau berbisnis karena saya nggak punya modal. Kalau nggak punya modal, bagaimana membuat bisnis? Itu kan ucapan semua orang yang ingin memulai bisnis dan akhirnya tidak menjalani bisnis. Ya. Selalu mengatakan, saya nggak punya modal, sehingga saya nggak bisa berbisnis. Padahal, sahabat-sahabat Postcard, kita harus tahu satu hal. Kalau kita bicara, kalau Anda dalam kondisi yang sehat ya, kalau Anda dalam kondisi yang punya badan yang lengkap, Anda itu sudah diberikan modal oleh Yang Maha Kuasa. Satu badan Anda sendiri, itu tuh miliaran. Organ badan Anda, contohnya ginjal, itu miliaran. Hati, miliaran. Belum jantung dan lain sebagainya. Belum kornea mata. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti saya nyuruh Anda jualan organ Anda buat dapat modal ya. Bukan seperti itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kesehatan itu adalah aset modal terbesar yang kita miliki. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara keseharian kita, 24 jam, itu aset yang setiap orang punya sama-sama. Waktu kita bangun tidur, detik pertama kita bangun, itu modal kita. Hingga kita nanti mau istirahat. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah sukses, orang-orang yang memulai bisnis, itu mereka kadang-kadang berusaha mengurangi jam tidurnya. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa waktu adalah aset paling mahal yang didapatkan setiap orang pada saat menjalani kehidupan. Ya. Kita tidur itu penting. Tidur cukup penting. Ya. Tapi bukan berarti kita harus tidur sepanjang hari. Sehari itu kita harus beristirahat 6 hingga 8 jam. Jadi anggap aja kita tidur istirahat 7 jam. Dan tidur menurut saya itu istirahat yang paling perlu dilakukan untuk bisa cukup 7 jam. Kenapa? Karena kalau kita nggak istirahat cukup, konsentrasi kita akan berkurang. Saat konsentrasi berkurang, kesehatan kita akan berkurang. Nanti akan berefeknya cukup panjang. Makanya kita sebut aja kita istirahat 7 jam. Pada saat kita istirahat 7 jam, kita sehari itu dimodalin sekitar 17 jam untuk beraktivitas. Nah, itu adalah modal yang bisa kita lakukan. Kalau sudah kita bicara modal, di selama 17 jam, itu kan kita bisa menggunakan untuk banyak hal. Bisa untuk membangun bisnis kita, bisa untuk menukarkan waktu kita dengan uang, yaitu dengan istilah sederhananya bekerja. Kita bekerja itu sebenarnya adalah menjual waktu kita dengan uang. Kalau misalnya gaji Anda sehari itu anggap aja berapa ratus ribu rupiah, contohnya sekitar 800 ribu rupiah gaji Anda misalnya. Kalau Anda kerja 8 jam sehari, berarti 1 jam itu Anda menjual waktu hidup Anda dengan 100 ribu rupiah. Tapi kalau misalnya gaji Anda sehari itu misalnya adalah 200 ribu, dan Anda kerja itu 8 jam sehari, ya itu artinya waktu hidup Anda 1 jam, ya, itu Anda jual sekitar berapa puluh ribu rupiah. Bekerja itu sebenarnya adalah menjual waktu kita, menjual waktu hidup Anda untuk uang. Jadi, makanya saya bilang, modal pertama yang Anda dapatkan dari Yang Maha Kuasa adalah waktu hidup Anda. Nah, dari waktu itulah kemudian kita mendapatkan uang yang akan bisa kita pergunakan untuk memulai bisnis. Kalau memang ternyata pekerjaan Anda ternyata memberikan gaji yang Anda rasa habis begitu aja, tidak bisa untuk memulai bisnis, ya berarti Anda bisa melakukannya dengan cara memilih bidang yang tidak memerlukan modal terlalu banyak. Ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini untuk masalah modal, yang pertama, kesehatan. Yang kedua, waktu Anda 17 jam sehari itu adalah modal pertama untuk memulai bisnis. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai
uang ya, kita bicara mengenai Anda tetap merasa nggak punya uang untuk memulai, Anda tetap merasa susah nih untuk memulai bisnis. Ya. Harus mulai dari mana? Anda bisa melakukannya dengan memilih passion. Passion Anda itu di bidang apa? Passion Anda di bidang apa? Anda sukanya ngapain sih? Anda suka masak? Atau Anda suka membuat kopi? Anda suka bermain kamera? Atau Anda suka bermain game? Ya. Atau Anda suka bermain musik? Semua passion yang Anda miliki itu bisa Anda pergunakan untuk memulai bisnis. Kenapa saya bicara passion? Karena kalau kita sudah bicara bisnis ya, bisnis itu perjuangan yang paling berat itu di 5 tahun pertama. Memulai bisnis apapun, 5 tahun pertama itu adalah masa-masa yang bisa dikatakan masa paling berat. Kalau Anda tidak membuat suatu bisnis yang sesuai passion yang Anda yakini, Anda sukai, biasanya akan berakhir dengan gagal. Tapi kalau Anda menyukai hal yang Anda lakukan dan Anda membuatnya menjadi bisnis, itu lebih mungkin untuk berhasil. Contohnya. Anda pasti pernah sering dengar kadang-kadang orang suka main musik, kemudian dia membuat band. Ya, membuat band. Membuat band itu sebenarnya adalah berbisnis juga. Tapi memang tidak semua sukses. Tapi pada saat orang itu menyukai passionnya di musik, kemudian dia membuat band, kalau akhirnya tetap gagal pun, dia tidak akan menyesalinya. Kenapa? Karena dia sudah menjalani kehidupan sebagaimana yang dia inginkan. Itu berlaku di bisnis juga. Jadi kalau kita mulai bisnis, pilih passionnya. Ya. Anda misalnya suka masak, Anda suka sesuatu yang berbau dengan makanan atau minuman. Anda coba buka bisnis restoran kecil-kecilan. Anda nggak punya tempat nih, ya sudah mulai dari catering misalnya. Atau sekarang zamannya cloud kitchen, Anda bisa pakai cloud kitchen. Semua pengantaran bisa online. Ya. Jadi bukan alasan kalau dikatakan nggak ada modal, nggak bisa membuat bisnis. Ya. Yang ketiga, misalnya, saya nggak punya modal, saya cuma punya waktu. Ya. Saya tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain, kadang-kadang orang bilang gitu kan. Lalu passionnya di mana? Saya cuma suka main game. Ya. Nah, kita lihat dulu game apa. Dan apakah Anda benar-benar menguasai game itu atau enggak? Kalau Anda ternyata, saya bermainnya cukup baik, tapi memang nggak bisa sampai menang e-sport misalnya, ya sudah, mungkin Anda buka bisnis yang sederhana. Buka usaha farming. Nah, usaha farming pun kelihatan sepele, tapi kalau Anda seriusin, bisa menghasilkan cukup banyak. Jadi semua berangkat di passionnya apa. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara mengenai bisnis, yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah sifat untuk pantang menyerah. Sifat pantang menyerah ini sangat penting. Kenapa? Karena sekali lagi, bisnis di 5 tahun pertama itu adalah masa yang paling sulit. Setahun pertama itu yang tersulitnya. 5 tahun itu yang menentukan apakah bisnis ini bertahan atau enggak. Ya. Setahun pertama Anda akan diuji apakah Anda ingin benar-benar melanjutkan atau enggak, dan Anda akan diuji apakah bisnis ini bisa berhasil atau enggak. Di masa 5 tahun, Anda akan diuji apakah bisnis ini bisa berkembang atau enggak. Ya. Nah, sifat pantang menyerah itu sangat penting. Karena di setahun pertama Anda akan diuji tuh. Tantangannya ini. Kemudian, bagaimana jawaban atas tantangan itu? Saat Anda mengembangkan ini, apakah Anda bisa mengatasi obstacle-nya atau enggak? Kadang-kadang kalau orang tahu cepat menyerah, padahal kesuksesan itu sebenarnya tidak jauh dari situ, Anda nggak akan bisa menjangkau kesuksesan itu. Sifat pantang menyerah ini sangat berhubungan juga dengan sifat untuk melihat kenyataan. Waktu kita membuat suatu bisnis, waktu kita menjalani suatu bisnis, kita akan dihadapkan dengan beberapa hal, kesulitan. Yang mungkin kesulitan itu memang nggak bisa diatasi. Nah, sifat pantang menyerah akan membantu Anda untuk, kalau memang perlu, untuk melakukan pivot. Pivot ini bisa dua, pivot besar dan pivot kecil. Pivot kecil itu disebut dengan modifikasi atas bisnis Anda. Pivot besar yang kemudian itu artinya Anda benar-benar berbelok sama sekali, menyimpang sedikit untuk meneruskan bisnis Anda.
Tapi tetap kuncinya adalah pantang menyerah. Karena kalau Anda sudah menyerah duluan, Anda nggak akan berpikir mau pivot kemana. Ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Postcard, kalau ditanya sekali lagi kepada saya, kalau Anda memang punya mimpi untuk menjadi pebisnis, Anda jangan sampai menyetop bisnis itu cuma gara-gara nggak ada modal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bingung mau mulai dari mana, cari passion Anda. Passionnya apa? Itu jadi salah satu kriteria dalam memilih bisnis apa yang ingin Anda jalani. Yang ketiga, sifat apa yang harus Anda tetap harus miliki, yaitu sifat pantang menyerah. 3 hal ini harus Anda ingat baik-baik pada saat Anda ingin mau memulai bisnis. Ya. Untuk teman-teman sahabat Postcard semuanya, semoga tips ini berguna untuk semuanya ya. Sukses selalu. Salam profit.